Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizwan membahas seputar sembako, teman-teman, toko sembako, teman-teman. Di sini saya akan membocorkan salah satu tip dan trik untuk teman-teman yang sudah berjalan membuka toko sembako, teman-teman. Bagaimana caranya mendapatkan pelanggan baru atau pelanggan yang akan datang kembali kepada kita, teman-teman ya. Langsung aja ke videonya, teman-teman ya. Teman-teman langsung ke intinya saja, teman-teman. Perumpamanya teman-teman sudah punya toko sembako dan jalan ya, teman-teman. Gimana untuk meningkatkan omset teman-teman kalian ya, teman-teman. Di sini teman-teman sudah berjalan dan mungkin sudah punya beberapa item, teman-teman, beberapa item barang ya. Perumpamanya teman-teman punya 50 item barang ya, teman-teman. Gimana kita untuk mendapatkan pelanggan baru atau pelanggan yang akan datang terus kembali kepada kita, teman-teman. Dari 50 item barang itu, teman-teman, kita ambil 5 saja item barang yang akan kita jagokan dan kita unggulkan untuk menaikkan omset, teman-teman. Triknya teman-teman jadi begini ya. Teman-teman gak usah ngambil 10% dari barang yang akan kita jagokan ya, teman-teman. Kita cukup ngambil 5% saja yang terkhusus barangnya yang setiap hari keluar atau dibeli. Contohnya teman-teman, minyak, ada beras, dan ada telur, teman-teman, dan yang lainnya mungkin diantara item-item yang lain tadi ya, teman-teman, saya sebutkan. Contoh teman-teman, dari beras dulu atau telur dulu ya, teman-teman. Biasanya kalian teman-teman ngambil 2000 atau 2500 ya. Untuk menaikkan omset, teman-teman, kita ngejarnya jaga usah 10%, teman-teman ya. Jadi kita teman-teman ngejarnya 5% atau berapa, yang penting kita melebihin modal kita aja ya. Ngambil 1000 atau 700 perak, 800 perak, yang penting menurut kalian itu sudah aman dan ketutupin modalnya, teman-teman ya. Dan yang terpenting resiko-resiko yang pecah itunya sudah bisa mengatasi, teman-teman. Kayak telur ya, teman-teman. Andai kata ya mungkin rugi dong kalau ada yang pecah, iya bisa rugi, tapi kan itu untuk menarik pelanggan atau customer yang baru juga ya, teman-teman ya. Kerugiannya itu yang telur pecah itu, teman-teman, bisa digoreng juga sama kita ya. Jadi gak ada ruginya, yang bisa dimanfaatin sama kita, yang bisa dipakai sama kita, itu yang harus dikorbanin, teman-teman. Karena kenapa ya, itu untuk mancing salah satu customer. Oh, ini ya telur murah di sini ya, teman-teman, ibaratnya seperti kayak gitu. Dan orang itu pasti belanjanya cuma telur doang, apalagi masak ya, pasti ada bumbu dan lain-lainnya. Boleh kita up yang itu, yang pokok yang tadi saya udah bilangin, itu gak usah banyak-banyak ya, teman-teman. Kita cukup ngambil yang penting lebih lah, itu dikorbanin. Saya kenapa bisa bilang seperti kayak gini ya, ada pegawai Borma juga ya, teman-teman ya. Pegawai Borma, kok di saya segini jual telur, sedangkan di Borma harganya bisa jatuh. Emang harga telur berapa sih? Memang ada triknya juga. Kalau di Borma jualan telur itu emang bukan ngambil untung, bahkan bisa rugi juga karena pecah dan ini itu ya. Dia triknya pakai begini, teman-teman. Itu mah untuk penarik doang katanya teh. Oh, emang kalau gitu mah bisa masuk akal juga sih. Emang harganya emang selalu murah atau selalu gambling ya. Kalau misalnya ngambil gitu saya juga emang bisa, tapi ya kita emang udah jalan segini ya, buat apa kalau misalnya ngambil sebesar itu resikonya, teman-teman ya. Kecuali kalau kita memang benar-benaran gila-gilaan gitu mau narik konsumen atau customer yang baru ya, kita bisa aja sih, bisa aja yang pecah-pecah kita goreng atau bagiin lah ke emak kita, ibu kita, adik kita, bisa ya. Emang naik sih omsetnya, pasti naik. Dan yang lainnya keluar barang ya, itu udah otomatis, teman-teman. Satu telur yang setiap hari pasti keluar ya, telur, beras, minyak, kayak terigu, itu udah pasti keluar ya, kebutuhan setiap hari yang untuk masak, yang jualan segala macam. Kita ngambilnya 5% aja, teman-teman, itu udah pasti dijamin ya. 5% aja.
Dan memang kalau misalnya kita udah tahu triknya teman-teman, ya barang apapun juga ya udah pasti bisa jalan sih. Nggak kaku gitu ya, udah tahu selanya. Apalagi kalau misalnya udah expirednya tinggal 3 bulan 4 bulan, kita udah pasti dijual agak murah-murah ya, dikatakannya diobral ya, diobral seperti kayak gitu. Atau beli ini ya udah, ini bisa harga segini ya, kayak jualan Indomie. Itu Indomie teman-teman, kalau kita pengen banyak pengeluaran keluar barang itu, kita ngambilnya gak usah banyak-banyak ya. Satu prinsipnya jual itu, kita cari untung atau cari pelanggan teman-teman ya. Kalau kita cari pelanggan, diusahain ya ngambil keuntungannya sedikit aja teman-teman, gak usah banyak-banyak. Kalau kita mau cari untung gede ya teman-teman, ya jangan ngarepin keluar barang banyak. Gitu aja sih pada dasarnya jualan mah. Kalau kita pengen banyak pelanggan, ya kita ngambilnya sedikit aja teman-teman, bagi-bagi aja. Daripada kita numpuk barang untung gede, ya buat apa juga, ya segitu tetap aja porsinya ya. Karena kenapa, kalau kita ngejual barang murah teman-teman ya, orang yang beli itu pasti ngasih tahu keluarganya, emaknya, adiknya, saudaranya, yang lainnya, oh belanja di situ murah-murah. Terus teman-teman, untuk mengikat pelanggan atau customer supaya tidak pergi di saat lebaran atau lebarannya, khususnya lebaran, kita ngasih THR atau apa, jangan hitungan teman-teman. Karena kenapa, rezeki itu tidak akan kemana. Dan kalau kita ngasih sama orang lain itu, Tuhan juga ngasih akan lebih dari itu teman-teman. Coba rasain, kalau yang belum pernah ngerasain, alhamdulillah saya udah ngerasain itu semua ya teman-teman. Kasih yang menurut dia udah emang, kalau di Sembahkom ya kita agak ngarepin dikasih orang. Kalau dikasih orang pun juga belanja berjuta-juta ya, kalau ke pasar atau kemana. Paling kasihnya apa coba, sarung atau juga sirup 1 botol teman-teman. Kita harus ngelebihin itu, insya Allah pelanggan-pelanggan itu terasa terikat, terasa nyaman, dan merasa dispesialkan lah sama kita teman-teman. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika informasi menurut kalian bermanfaat, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Oke, wassalamualaikum, salam sukses.